Ya. Iya. Ya berarti pakai 30% ya. Pakai 30% ya, Pak? Tak dulu. 400 karena sudah dihitung itu soal 30. Ya, pakai 30% aja ya. 30% berarti coba. Nah, di modul halaman ya. Halaman 228 sampai 230 ya. Dengan asumsi sebagai berikut. Ya. 1 tadi apa? Tahun pajaknya 2018 ya. Jadi tadi kalau kayak data pembayaran tahun 2012 ya dianggap tahun 2018. Kemudian yang kedua norma ya. Norma penghasilan istri tadi pakai 30 atau pakai 43? Nah, itu kita pakai 30% saja. Gitu begitu. Ada yang lain nggak? Yang kira-kira soalnya berbeda? Di PTKP, Pak. PTKP kenapa? Dia PTKP di sini kan KI 1 ya, Pak. Sedangkan dia tanggungannya kan ada anak 2, Pak. Anak 2, coba. Anaknya mana? Anak kandung Arya sama Yani, Pak. Ini kan dimulai dari tahun kandungnya 2, Pak. Iya, Pak. Jadi harusnya bukan KI 1 kan, Pak? Iya, harusnya KI 2 kan, Pak? Iya. Jadi itu gimana, Pak? Berarti ada perubahan angka ya? Anaknya 3 bahkan, Pak. Kan soalnya ada SLTP juga, Pak. Itu bukan anak, itu adik. Oh iya, adik, salah. Oke, untuk yang anak, yang Yani ya. Anaknya kan ada Arya dan Yani. Iya, Pak. Iya, Pak. Yani itu diasumsikan lahirnya tanggal 2 Januari 2018. 2018. Ya. Ini kan 2016, Pak, tulisannya. Iya, di sini soalnya 2016. Untuk anak yang bernama Yani, asumsinya lahir pada tanggal 2 Januari 2018. Nah, berarti kan PTKP-nya tetap KI 1 ya. Karena lahirnya setelah tanggal 1 Januari ya. Jadi tidak dihitung sebagai tanggungan. Untuk tahun pajak 2018. Oke, ada yang lain nih? Supaya kita sepakat dulu. Ini saya tulis di grup, nanti saya share. Ada yang lain? Yang kira-kira menimbulkan dilema? Sama halaman 230, Pak. Saya mau nanya. Yang 15.061.091 itu buat apa ya, Pak? Itu maksud apa ya, Pak? Perhitungan apa? Oh, iya. Ini kelihatannya nggak sempat masuk itu ya. Iya, Pak. Pak. Ya. Ada juga tuh, Pak, yang PPh 24 Belanda. Yang di SPT-nya 10 juta. Tapi di perhitungan kalau sebenarnya kan harusnya 20 juta, Pak. Karena kan dia 20% dari 100 juta. Ya, oke. Tapi itu udah dipotong. Ya. Ini karena perhitungan kredit pajak luar negeri itu memang ada sedikit perbedaan. Cuma di kelas ini tadi saya konsepnya belum sampai ke situ. Jadi nanti ini kita edit, kita ganti soalnya ya. Ya, untuk royalti ya. Untuk royalti halaman 229 royalti ya. Untuk royalti halaman 229 ya. Royalti itu ya. Itu royaltinya 100 juta. Royalti besarnya 100 juta. Ya. Sumbernya dari dalam negeri. Sumbernya dari dalam negeri. Jadi bukan dari Belanda. Ya, bukan dari Belanda.
Kemudian sudah dipotong PPh ya. Oh enggak sih. Yang royalti enggak usah diedit ah. Nanti saya jelasin lagi. Oke, yang royalti itu enggak ada yang salah, itu tetap sesuai segitu. Jadi yang royalti itu tetap royaltinya 100 juta dari Belanda ya. Kemudian yang dipotong itu yang digunakan adalah yang 10% sesuai P3B 10%. Berarti yang di belakang perhitungan pasal 24-nya salah dong, Pak. Yang di halaman 230. Yang perhitungan pasal 24-nya benar. Oh, berarti dia pakai yang 20%, tapi kalau buat di SPT pakai 10%. Pakai yang ini, pakai yang apa namanya? Yang 10 juta. Yang 10%. Berarti yang di halaman 230 salah dong, Pak. 230 kan 20 juta. Yang 200. Oh ya, makanya saya jelaskan dulu. Jadi gini, kalau penghasilan diterima dari luar negeri, ya, penghasilan yang diterima dari luar negeri itu karena perbedaan tarif antara luar negeri dan Indonesia, ya, itu makanya kemudian ada namanya perjanjian P3B. Perjanjian P3B itu penghindaran pajak berganda. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Itu begitu. Ya. Ya. Perjanjian penghindaran pajak berganda. Supaya apa? Supaya tidak double-double dikenakan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Kalau ada perjanjian P3B antara Indonesia dengan misalnya ini dengan Belanda ya. Ya. Penghasilan Indonesia ini dengan Belanda, Indonesia dengan Belanda. Maka yang digunakan itu adalah yang diakui di Indonesia adalah perjanjian sesuai P3B. Itu begitu. Jadi misalnya contoh soal ini, Hasna istrinya itu menerima royalti 100 juta dari Belanda ya. Di Belanda dipotong 20%. Sesuai tarifnya yang ada di Belanda. Nah, tetapi berapa jumlah yang diakui di Indonesia? Itu ternyata ada P3B-nya. Nah, P3B-nya itu 10%. Berarti yang boleh diakui di Indonesia adalah 10%. Bukan 20%. Berarti di Belanda dipotong 20%, tapi yang boleh diakui di Indonesia, ini jumlah yang dipotong maksudnya ya, jumlah pajak yang dipotong, yang boleh diakui hanya 10%-nya saja. Jadi itu terima royalti 100 juta, sudah dipotong berapa? Sudah dipotong 20%, berarti sudah dipotong berapa? Sudah dipotong 20 juta. Nah, itu kan nanti bukti potongnya kan dimasukkan ke lampiran 2 yang tadi saya bilang. Nah, nilainya bukan 20 juta yang boleh diakui, tapi nilainya adalah 10 juta. Karena ada perjanjian P3B. Itu seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi sebetulnya nggak salah. Hanya yang boleh diakui hanya yang 10 juta saja. Berarti yang royalti asumsinya tidak ada yang diganti ya. Yang lainnya ada nggak nih yang kira-kira menjadi tanda tanya? Kelihatannya tidak ada ya. Nah, itu sudah saya share di grup asumsi-asumsinya. Ya. Asumsi-asumsinya sudah saya share di grup. Jangan. Anak saya ikut kuliah dengan boneka. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak, kita lanjutkan ke masalah tadi ya, pengisian SPT.